Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi Joko Chandra. Pinangki merupakan jaksa yang diduga pernah bertemu Joko Chandra saat masih buron. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono mengungkapkan dugaan tindak pidana yang terjadi adalah penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Penyidik telah mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Setelah penangkapan, penyidik akan memeriksa Pinangki dan memutuskan untuk menahan selama 20 hari ke depan. Saya sampaikan bahwa Pedoman Nomor 7 Tahun 2026 alasan terbitnya Pedoman Nomor 7 tersebut pemberlakuannya dirasa kurang tepat. Yang kami sampaikan pagi hari ini adalah terkait pidana korupsi pegawai negeri yang menerima. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di Kejaksaan Agung, kita langsung bergabung dengan rekan Widya Anggita dan juru kamera Irham Andriaji. Widya, bisa Anda jelaskan seperti apa update terkini di Kejagung saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini sebagai tersangka setelah diduga melakukan komunikasi dengan Joko Chandra melalui telepon saat masih berstatus buronan, dan disampaikan tadi oleh Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiono. Bukan belum lama, yakni pada 29 Juni 2020 lalu. Dan selain melakukan komunikasi dengan Joko Chandra melalui telepon, Jaksa Pinangki ini juga sempat beberapa kali melakukan pertemuan dengan Joko Chandra, yakni 2 kali pertemuan pada 12 November 2019, kemudian juga pertemuan keduanya adalah 25 November 2019. Dan memang dari interaksi ini cukup terlihat sekali bahwasanya Jaksa Pinangki ini cukup aktif melakukan interaksi dengan Joko Chandra. Dan juga Jaksa Pinangki ini diduga menerima janji berupa imbalan apabila berhasil membantu pelarian Joko Chandra. Karena dalam penyelidikan yang saat ini masih terus dilakukan, Jaksa Pinangki ini bersama teman-temannya diduga memiliki dugaan kamuflase pembelian perusahaan tambang energi sekitar 10 juta US dollar yang saat ini masih dalam penyelidikan. Namun dari pemeriksaan yang saat ini terus dilakukan, diduga ada penerimaan sebesar 500.000 US dollar atau jika dirupiahkan ini sekitar 7 miliar rupiah. Dan berikut merupakan penjelasan dari Kapuspen Hari Setiono saat melakukan konferensi pers untuk menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka. Pagi hari ini adalah terkait melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sehingga dengan demikian maka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pegawai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji telah ditetapkan 1 orang tersangka dengan inisial PSM, dan tadi malam langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Yang didapat dari hasil pemeriksaan atau LHP yang dilakukan pengawasan, masih dilakukan cross check atau penyidikan berapa sebenarnya jumlah yang diterima. Sementara kemarin yang beredar di media maupun hasil pemeriksaan pengawasan itu kan diduga sekitar dolar, kalau nggak salah ya, 500.000 US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira 7 miliar lah kira-kira ya. Nanti silahkan dihitung karena fluktuasi nilai dolar kita juga tidak bisa memastikan, tetapi dugaannya sekitar 500.000 US dollar. Ya, Rolando, itulah tadi pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Setiono, dan memang dinilai Jaksa Pinangki ini cukup dekat
dengan Anita Kolopaking, ya ini kuasa hukum dari Joko Chandra dan juga yang bersangkutan ya ini Joko Chandra, karena ini dinilai dari postingan Jaksa Pinangki di media sosialnya, ya ini cukup terlihat sangat dekat sekali foto bersama dengan Anita Kolopaking dan juga Joko Chandra di Kuala Lumpur. Rolando. Iya, baik Widya, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, ini apa langkah selanjutnya dari pihak Kejaksaan Agung? Widya? Ya, Widya. Ya, Rolando dan juga pemirsa, untuk selanjutnya dari kasus ini Jaksa Pinangki dijerat pasal 5 huruf B Undang-Undang Tipikor dengan dugaan bukti gratifikasi berupa dokumen riwayat penerbangan, yaitu untuk rute Singapura Kuala Lumpur pada 12 November 2019 dan juga ada dokumen penerbangan untuk perjalanan Jaksa Pinangki dengan Anita Kolopaking untuk rute Jakarta Kuala Lumpur pada 25 November 2019, dan kini Jaksa Pinangki ini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan dan nantinya akan dipindahkan juga rencananya ke Rutan Khusus Wanita Pondok Bambu. Dan selain memang untuk Jaksa Pinangki ini dijerat Undang-Undang Tipikor, juga Jaksa Pinangki ini dijerat Undang-Undang Kode Etik, karena memang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki ini yang telah menjadi jaksa sejak tahun 2005 sudah melanggar kode etik karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali, dan akibat dari pelanggaran disiplin itu Jaksa Pinangki yang juga merupakan istri dari perwira menengah di Bareskrim Polri ini pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Rolando. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Widya Anggita dan juru kamera Ilham Andriaji langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.